KPU Republik Indonesia akan segera menutup pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu pada 2024. Capres sudah mulai dibidik oleh masyarakat ketika waktu pemilu terus berlalu semakin dekat. Kami, jajaran pengurus Benteng Indonesia Perkasa, akan berbagi cerita berdasarkan perjalanan keliling Indonesia beberapa waktu yang lalu, terkait sosok capres paling digandrungi lintas generasi, terutama generasi muda. Ya, masih dengan Raja Karya dari pemimpin masa depan IPTV, dan sekarang saya sedang bersama Bapak Jack Domewan. Pak Jack, ini ada banyak masukan dari daerah bahwa Pilpres sebentar lagi, masing-masing sudah memilih calonnya siapa-siapa. Dan ada satu masukan yang sangat penting bahwa sosok Andika Perkasa digandrungi dan banyak pilihan di berbagai survei independen. Pak Jack, gimana menurut Pak Jack? Nah, jadi gini, melihat perkembangan kemarin, kita kan Pak Ilhan kan tahu sama-sama turun ke daerah. Dari Aceh sampai Papua, bahkan ada pernyataan-pernyataan dari beberapa orang Papua yang sudah membuat video bahwa mereka menginginkan ke depan setelah Jokowi itu adalah Andika Perkasa. Justru itu kami telah mendirikan, sebenarnya ini Benteng Indonesia Perkasa sudah dari tahun lalu, Pak. Iya. Tapi baru sekarang kita dengungkan. Jadi bukan mungkin yang pertama kali kita pertama yang mengangkat nama Andika, mungkin baru kita pertama. Nah, jadi ini berita ini akan kita sampaikan lagi untuk kita menunjang beliau, untuk kita support beliau agar ke depan bisa kita usung dan kita kawal menjadi presiden 2024. Terima kasih, Pak. Dan memang ketika para leader itu banyak yang mengasih masukan ke saya. Jadi bahwasanya satu ya, memang parpol sekarang sedang hangat-hangatnya ini karena KPU Republik Indonesia sedang menggalakkan untuk verifikasi. Yang menarik adalah ketika sosok capres yang diagung-agungkan itu adalah pemilik partai, Pak Jack. Di sana dikatakan bahwa kalau misalkan pemilik partai yang punya partai menjadi presiden pasti akan mementingkan kepentingan untuk partainya sendiri. Gimana, Pak Jack? Nah, jadi gini Pak Ilhan. Jadi sosok Pak Andika ini sekarang ini kan sudah tren naik terus. Sudah punya partai. Nah, itu yang kita pikirkan ke depan agar ini kan sekarang pemilih sudah sangat bijak sekarang. Jadi kalau kita mendorong orang partai belum tentu dia bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pasti orang-orangnya dia. Orang-orangnya dia. Jadi setelah kita ada dorong ini sekarang sudah masuk 10 besar Pak Andika. Nah, akibat daripada banyak sekali sekarang yang kan baru kemarin belum lama beliau kita angkat. Dan sudah menjamur di mana-mana, bahkan sudah sampai ke kabupaten kota di seluruh Indonesia, Pak Ilhan. Jadi maksudnya kita sekarang menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa ke depan kita mengharapkan sosok daripada militer untuk memimpin agar kita ke depan lebih baik dari sekarang ini. Gimana Pak Ilhan? Ya, kembali ke masukan-masukan yang nyampe ke saya sebagai redaktur pemimpinmasadepan.com. Memang ini masalah parliamentary threshold. Ya. Jadi kalau orang yang sosok yang tidak memiliki partai itu akan kesulitan katanya. Tapi saya pikir ini dengan kekuatan rakyat ini akan menjadi kemudahan justru Pak Jack. Disitulah akan ada kemunculan misalkan para partai-partai besar ini mencalonkan siapa, tapi akan ada kemunculan yang fenomenal. Ya. Apa yang dibilang itu namanya kuda hitam mungkin maksudnya seperti itu. Tapi ini sangat memungkinkan kok. Toh sosok Pak Andika Perkasa ini memang sudah mulai di dalam tayangan media dia ajak istrinya gitu kan biar terbuka, dan itu menunjukkan kesolidan bahwa itu memang ya mulai dari keluarga. Iya, mulai dari keluarga. Kalau keluarga tidak solid bagaimana mau iya, makanya banyak masukan ke saya, Han, coba nanti kira-kira bagaimana nih ke depannya. Saya bilang ya Pak Andika ya sebentar lagi pensiun ya. Iya. Kan November ya, September ya, sebentar lagi lah intinya. Iya, sebentar lagi dia kan selesai. Ya. Tinggal kita seperti apa yang kita mau dukung ke depan. Karena seperti Pak Ilhan bahwa kita dari Papua sampai Aceh kita sudah banyak menanyakan orang bahwa mereka menginginkan seperti itu supaya Indonesia tetap stabil, terutama untuk keamanan dan ketertiban agar ekonomi bisa lancar gitu. Nah, apalagi sekarang ini Pak Andika itu baru kemarin kerjasama dengan Amerika bisa jalan bagus gitu. Nah, jadi yang seperti ini yang perlu kita dorong agar Indonesia pasca Jokowi bisa bangkit lebih dari itu gitu kira-kira Pak.
Oke Pak Jack, mungkin gini dari saya. Jadi pada intinya teman-teman di daerah yang sudah japri saya secara silent operation karena memang belum mau memunculkan dulu. Tapi saya pikir kalau dalam politik silent operation tidak bisa. Kecuali mau mencuri silent operation bisa. Tapi kalau politik harus terbuka, bebas, aktif, kita negara demokrasi. Jadi setiap warga negara juga berhak mengutarakan keinginannya. Itu dilindungi undang-undang juga kok. Hak sebagai warga negara juga hak untuk memilih siapa yang akan memimpinnya. Nah, Pak Jack, closing statement mungkin 1 menit buat rekan-rekan di seluruh Indonesia untuk sosok Pak Andika Perkasa, bagaimana, seperti apa langkah-langkah kedepannya. Silakan Pak Jack. Nah, sekali lagi Pak Ilhan, perlu saya sampaikan bahwa kita hampir bulan lalu ya kita ketemu dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh kesultanan dan tokoh kerajaan. Mereka ingin sekali, mungkin segera mungkin mereka akan mendeklarasikan mendukung Andika. Dan kita sudah mendengar dari tokoh-tokoh tersebut, apalagi yang kita turun ke daerah, banyak tokoh-tokoh adat, pemuda adat yang sangat merindukan sosok beliau untuk memimpin Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengharapkan teman-teman seluruh Indonesia yang mau bergabung, mari kita bergabung lewat Masuk ke email aja. Masuk ke email. Jadi supaya kita bulan ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia ke provinsi dan segera juga mungkin 2-3 bulan sudah seluruh Indonesia dalam arti kabupaten kota. Oke Pak Jack, terima kasih banyak atas waktunya dan ini segera saya closing. Kenapa? Agar tidak menunda-menunda waktu, karena waktu terus berjalan. Sekali lagi, dalam politik tidak bisa silent operation, harus terbuka, harus terpublish. Gentleman. Kecuali kalau misalkan mau mencuri ya silent, diam-diam gitu kan, tahu-tahu meledak aja. Iya. Pak Jack, harapan kebesar ke depan masyarakat Indonesia itu adalah pemimpin yang tegas, berwibawa. Ya, ingat Pak Ilhan, sekarang ini kan mencari pemimpin itu seperti Pak Andika itu. Di mana cacatnya? Kita mencari pemimpin yang tidak ada cacat, Pak. Apalagi korupsi gitu kan. Yang muncul sekarang kan banyak sekali permainan-permainan. Nah, itu kita perlu angkat. Jadi kalau bisa jangan kucing dalam karung, Pak. Jadi kalau memang kita mendorong satu orang, kita mesti angkat dia kelebihannya apa, kekurangannya apa, agar masyarakat tahu. Jadi jangan kita hanya bermain di wacana saja. Karena ke depan Indonesia kan pasca Jokowi ini kan banyak sekali dunia menginginkan Indonesia agar bisa lebih maju, ada juga bisa terjun payung gitu. Tapi dengan setelah Jokowi ya kita mengharapkan orang setegas apa yang disampaikan oleh Pak Andika. Demikian, Pak. Oke, baiklah, closing statement dari saya bahwasanya memang semua keputusan ada di KPU Republik Indonesia. Siapa nanti yang akan menjadi capres dan cawapres itu KPU itu, areanya KPU. Tapi tidak salah juga sebagai warga negara yang baik, mengerti hukum dan memahami berkewarganegaraan itu seperti apa, tentang hak-haknya ya adalah salah satunya dipilih dan memilih. Nah, pilihan kami adalah Pak Andika Perkasa. Mungkin Pak Jack, closing statement 1 menit, silakan. Jadi terima kasih. Terakhir kata aku bilang bahwa kami ada di Hotel Horizon sekarang, Bekasi, menyampaikan berita ini agar semua masyarakat tahu bahwa Pak Andika kita sudah dorong, tergantung beliau juga ya. Kita dorong aja karena sosok ini yang dinantikan oleh seluruh bangsa Indonesia untuk bisa memimpin Indonesia menuju 2045 yang baik dan gemilang, gimana? Oke Pak Ilhan, terima kasih.